Begini firman Tuhan menurut Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ilah mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Sampai di sana yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara tentu dengan melakukannya. Hosana. Menghibur versus adu nasib. Apa yang dibayangkan sih dalam pikiran kita ketika mendengar kata menghibur? Menghibur bukan berarti membuat suasana jadi meriah, orang bisa ketawa, orang bisa berdecak kagum. Rasanya bukan seperti itu. Tapi menghibur adalah memberi kekuatan, memberi topangan. Ketika suasana tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Kok dipersuskan menjadi lawan dengan adu nasib? Apa yang dimaksud dengan adu nasib? Saya dari desa mau mengadu nasib ke kota. Artinya apa? Mempertaruhkan nasib, mempertaruhkan keadaan saya, masa depan saya. Itu lazimnya. Tapi kalau kita lihat dalam kamus, kita lihat minta nanya kepada AI gitu. Ternyata adu nasib ini katanya membandingkan nasib saya dengan nasib orang lain. Nasib saya dengan nasibnya Cencen, nasibnya Tri. Pernah nggak kita mencoba untuk membandingkan peruntungan kita, nasib kita, keadaan kita dengan orang lain? Biasanya membandingkannya dengan orang itu dalam kondisi yang lebih atas atau yang lebih bawah tuh? Lebih bawah. Yang itu lebih atas. Kalau kita melihat orang, keadaan seseorang, tetangga kita kah, teman kita, atau saudara kita, yang keadaannya lebih baik gitu ya. Maka itu muncul sebuah peribahasa, rumput di halaman tetangga kelihatannya lebih hijau, lebih baik. Kok aku adalah orang yang susah, yang menderita, dibandingkan. Maka ada lagu sih, ojo dibanding banding ke.
Sebenarnya orang tuh nggak suka juga kalau dibanding-bandingkan. Tapi kenyataannya setiap kali kita suka bandingin. Enak bener ya jadi istrinya Pak Karim. Dan segala sesuatunya disediakan. Bebas mau melakukan apa juga. Mau pergi seharian juga oke-oke aja. Aku harus merawat, menyediakan makanan pagi hari, perhatikan anak-anak, kerja di rumah seharian, capek deh. Rasanya membandingkan melihat yang ke atas. Jarang tadi kan, makanya jarang seperti Tri membandingkan lihat yang bawah, oh iya ya aku lebih beruntung daripada dia. Nah, kondisi seperti ini sebetulnya terjadi nih di jemaat Filipi. Filipi itu adalah wilayah yang sekarang katanya Eropa Timur. Di wilayah itu dulu 2000 tahun yang lalu Paulus memberitakan Injil dan membangun jemaat yang pertama di situ. Namanya jemaat di kota Filipi. Filipi ini wilayah koloni jajahan dari Romawi. Akibatnya yang kota Filipi ini kiblatnya mereka ke Roma. Roma itu ibu kota. Yang pada zaman itu merupakan ibu kota yang gemerlapan. Masyarakatnya makmur, orang-orang di sana menjadi kelihatannya dipandang dari Filipi itu kelihatannya kok enak ya hidup di sana itu. Segala sesuatu itu tersedia. Kota difasilitasi dengan baik. Mereka tampaknya hidup makmur. Mereka sering pesta. Mereka sering menikmati kenikmatan hidup. Mungkin sekarang sih sepertinya clubbing itu udah setiap hari ya mereka bisa jumpai di ibu kota Roma ini. Nah, kita ini kalau bisa seperti itu. Maka Roma itu jadi role model. Sama mungkin ya, Jakarta menjadi kota impian dari orang-orang di daerah. Enak bener ya kalau hidup di Jakarta. Jalannya mulus-mulus, bertingkat, ada kereta yang di bawah tanah. Meskipun nggak tahu ya kalau yang sekarang di Hayamburuk Gajah Mada itu acak-acakannya kayak apa. Tapi ketika orang daerah mengatakan kerja di mana? Oh di Jakarta, keren banget. Ini sama nih Filipi ketika melihat orang-orang di Roma. Akibatnya yang menjadi teladan gaya hidup di sana itu ditiru. Ditiru oleh orang-orang di Filipi, termasuk juga jemaat Kristen yang ada di sana ikut-ikutan. Paulus sangat sedih melihat kondisi begini. Kenapa? Mereka mempertaruhkan iman itu dengan kesenangan sesaat yang terjadi di situ. Maka Paulus mengatakan, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikan mereka yang hidup sama seperti kami. Menjadi teladan bagimu. Jadi kalau mau dicontoh, jangan gaya hidup hedonis. Jangan gaya hidup yang nampaknya menyenangkan, hura-hura di Roma itu. Dan kamu mau menjadi sama seperti mereka, teladanilah aku, kata Paulus. Contoh dan tirulah aku. Berani benar ya, Paulus mengatakan begitu. Keberanian Paulus mengatakan supaya mencontoh aku, oleh karena dia sendiri sudah melakukan firman itu dalam hidupnya. Ketika menulis surat Filipi ini, dia berada dalam penjara. Dia tidak sedang hura-hura. Coba bayangkan, kalau orang yang sedang hidupnya menikmati kekayaan, sedang hura-hura, sedang mengumbar kesenangan itu, terus menasehatkan kepada yang lain. Kamu harus hidup sederhana ya, harus hidup prihatin, gak boleh hura-hura. Mempan nggak perkataannya kayak gitu?
Kita sebagai orang tua ngajarin anak supaya jangan berbohong, supaya jujur. Kitanya sendiri nggak jujur. Gimana? Mempan nggak ucapan kita? Nggak mempan. Ada seorang tokoh India yang sangat terkenal namanya Mahatma Gandhi. Ia pernah bercerita, ada seorang ibu, ibu ini jengkel terhadap anaknya. Anaknya itu kegemarannya makan gula-gula, makan permen. Kita tahu ya kalau anak kecil, dia hobinya makan permen, makan nasi, makanan pokok itu gampang nggak masuknya? Susah. Kenapa? Karena ya dia sudah hobi yang manis-manis. Nah, dibawalah anak ini oleh si ibu tadi ke Mahatma Gandhi. Karena Mahatma Gandhi terkenal tokoh yang sangat bijaksana, yang sangat arif sekali. Nasihatnya itu luar biasa. Maka dibawalah. Lalu ceritakan si ibu ini tentang pergumulan anaknya ini. Pak Gandhi, tolong dong. Berikan nasihat kepada anak saya. Emang masalahnya apa? Anak ibu nakal. Dibilang nakal sih enggak, tetapi susah ini. Dia kecanduan makan permen. Akibatnya makanan pokok itu sulit sekali masuk. Tolonglah beri nasihat. Apa yang dikatakan oleh Gandhi ini? Ya, sekarang saya mengerti. Silakan kalian pulang dulu. Seminggu lagi baru datang ke sini. Meskipun si ibu ini heran, tapi ia sangat menghormati figur Mahatma Gandhi. Ia pulang bawa anak. Dengan sabar dia menunggu 1 minggu. Sesudah 1 minggu, dibawa lagi tuh anaknya. Terus si Mahatma Gandhi sekarang menasehati anak itu. Anakku, kamu jangan terlalu banyak makan permen. Kenapa emang? Nanti gigimu bisa bolong. Tidak sehat untuk pencernaan. Makanmu juga nanti tidak akan bisa masuk dengan baik. Udah, sekarang pergilah. Lalu sebelum pergi ini si ibu ini penasaran. Kok nasihatnya sederhana ya? Tapi harus nunggu seminggu. Kenapa? Karena penasarannya ibu ini bertanya. Pak Gandhi, sebelum saya pulang, saya mau tanya. Kenapa nasihat yang mudah itu saya harus tunggu 1 minggu? Apa jawabnya? Jawab Pak Gandhi. Minggu lalu, soalnya saya masih makan permen. Ya, paham ya Bapak Ibu? Kalau kita mau menasihatkan orang, mau menjadi teladan bagi orang lain, maka kita harus jalani dulu dong hidup kita jadi beres. Jangan kayak petinggi di negeri ini kan begitu yang terjadi. Hidup harus hemat, anggaran itu harus dihemat, ini dan itu. Tahu-tahunya rapat di hotel bintang 5. Tahu-tahunya mobilnya dikawal banyak banget kendaraan lain. Apa itu nggak pakai bensin? Apa itu nggak pemborosan? Ya pemborosan. Ngajarin rakyatnya supaya menggunakan subsidi baik ya. Bensin harus disubsidi, harus tepat sasaran, harus ini dan itu. Nyatanya apa? Kita lihat sendiri ya. Korupsinya nggak kehitung jumlahnya, begitu banyak. Kenapa orang bisa seperti itu? Kenapa orang tidak sesuai perkataan dengan perbuatannya? Nah, menurut Paulus di sini dikatakan apa? Ilah mereka adalah perut mereka. Dalam terjemahan lama, Tuhan mereka adalah perut mereka. Nah, itu ayat yang ke-19. Ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara dunia. Kalau semuanya tertuju pada perkara duniawi,
kenikmatan, kesenangan duniawi. Maka teladan menjadi teladan dari Kristus, teladan dari Paulus ini, itu dianggap barang musang. Gak zamannya lagi sekarang untuk taat, setia. Bukan zamannya sekarang, bukan zamannya lagi untuk usaha dengan jujur, dengan terbuka. Semua orang melakukannya. Enggak zaman lagi sekarang. Kalau naik motor tuh enggak lawan arus. Ya semua lawan arus. Biar cepet nyampe. Iya, kalau nyampainya ke tempat yang dituju. Kalau nyampainya ke akhirat kan siapa yang rugi? Yang kita sendiri. Nah, disinilah Paulus mengatakan, jangan mencontoh itu tradisi kebiasaan di Roma itu yang gemerlap dengan kemewahan, yang menjadikan perut mereka, kesenangan mereka, nafsu duniawi mereka itu adalah tujuan, adalah Tuhan mereka. Tapi lihatlah aku, jadikan teladan. Paulus mengatakan itu karena dia melakukan firman itu meskipun taruhannya harus dipenjara. Nah, Paulus mencontoh juga dari Tuhan Yesus yang ia sudah jelaskan tuh dalam Filipi 2. Filipi 2 ya ayatnya yang kelima dengan sampai dengan 11 itu dengan gamblang Paulus mengatakan Yesus itu dalam rupa Allah tetapi tidak mempertahankan kesetaraannya itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Melainkan ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, mengambil rupa hamba, taat sampai mati, bahkan mati disalibkan. Maka Tuhan memberikan kemuliaan, bukan kemuliaan yang diberikan oleh dunia ini, tapi kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Paulus mengingatkan, kenapa sih kita harus hidup menuruti teladan Dia, mengikuti teladan Yesus? Oleh karena apa? Oleh karena kewargaan kita bukan dari dunia ini. Orang-orang yang sudah Tuhan Yesus tebus, dalam bahasa duniawinya Tuhan sudah kasih paspor. Ini kamu warga kerajaan Allah, kerajaan surga. Maka harus pantas sesuai dengan identitasmu itu, identitas yang baru. Kalau kewarganegaraan kita ya secara kiasan oleh Paulus ini di dunia ini ya kamu hidup menuruti apa yang dunia lakukan, kamu hidup sesuai dengan apa yang orang banyak itu perbuat, ya monggo saja. Tetapi kamu ini sudah ditebus oleh Kristus. Dari cara hidupmu yang lama itu. Yang dulu seharusnya kamu dihukum, sekarang sudah diselamatkan oleh Dia. Maka seharusnya tabiat, kelakuan, karakter kita yang kita lakukan itu harus mencerminkan warga negara sorga dong. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kenyataannya kan kita masih berjuang betul di dunia ini. Namun perjuangan kita itu harus serius. Jangan melihat orang itu hidup senang. Bandingkan nasib saya dengan dia, kita jadi iri. Ketika iri, kita ngambek sama Tuhan. Tuhan kok saya enggak seperti dia. Tidak sesejahtera, tidak sekaya dia. Kok saya hidup miskin terus. Nah, disitulah kita harus mengingat kembali. Adalah jauh lebih baik ketika kita menyadari Tuhan itu menyayangi kita. Bahwa kita hidup meneladani Dia, betul. Mungkin kelihatan secara duniawi kita tidak seenak, tidak senyaman mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi lihatlah ke dalam batin kita, diri kita. Bukankah hidup yang demikian, yang jujur di hadapan Tuhan, yang tulus meneladani Kristus, mungkin keadaan kita akan terbatas saja. Tapi kita tidak usah merasa cemas. Kita tidak usah merasa khawatir. Karena Tuhan kita yang memelihara, menolong kita. Biarlah dengan demikian kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan
yang baik. Buktikan, ya. Sekarang buktikan bahwa Anda dan saya, kita adalah orang yang ditebus oleh Tuhan. Kita adalah warga kerajaan sorga yang masih hidup di dunia ini. Maka yang di sorga itu hadirkanlah di sini. Dengan cara apa? Tutur kata kita adalah tutur kata yang baik. Sikap pemikiran kita adalah sikap pemikiran yang tulus, yang baik. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan juga adalah hal-hal yang baik. Sehingga dunia ini akan melihat bahwa kehadiran orang-orang percaya betul adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan bersama. Jangan sebaliknya. Jadi orang Kristen jadi banyak masalah. Jadi orang Kristen jadi dicibir orang lain. Lihat tuh, yang suka ke gereja, hobinya berantem melulu. Lihat tuh, orang-orang yang aktif di gereja itu hanya ngomong doang. Ini kan sesuatu yang memalukan. Seharusnya yang terjadi bukan itu, melainkan mewujudkannya. Mewujudkan di dunia, di lingkungan kita ada. Pertama-tama di mana? Di rumah kita, dalam keluarga kita, lalu di tetangga kita kiri kanan, dan kemudian di gereja, di masyarakat. Kita boleh hadir membawa berkat. Sama seperti Paulus yang boleh mengatakan, teladanilah aku. Berani nggak Bapak Ibu atau ibu-ibu sekalian mengatakan, contohlah mama, contohlah oma yang hidup menurut firman Tuhan. Nah, kita akan berani mengatakan itu kalau kehidupan iman kita punya integritas. Artinya satunya kata dengan perbuatan kita. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita semua. Amin.